Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan untuk membangun sebuah bilangan. Sistem bilangan yang umum kita pakai adalah desimal, yang terdiri dari simbol yaitu angka 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal biasanya disebut sistem bilangan berbasis 10. Penulisan basis sistem pada bilangan biasanya diakhiri dengan angka yang diperkecil atau subscript. Misalnya 200 basis 10. Ini artinya adalah 200 dengan sistem bilangan desimal atau 200 desimal. Akan tetapi, biasanya untuk sistem bilangan desimal ini tidak dituliskan. Sistem bilangan pada komputer ada 4 jenis, yaitu ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama kita bahas adalah sistem bilangan biner. Sistem ini menggunakan dua simbol khusus, yaitu angka 0 dan 1. Jadi hanya ada dua anggota dari sistem bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Disebut juga dengan sistem bilangan berbasis 2. Biner merupakan bilangan dasar yang digunakan dalam sistem komputer digital. Dan sistem bilangan biner atau bilangan biner ini juga diistilahkan dengan bilangan digital. Penulisan bilangan biner dalam komputer biasanya dikelompokkan per 4 bilangan. Misalnya seperti 1010 spasi 0001. Contoh penulisan pada sistem bilangan biner adalah 0001 lalu basisnya 2 atau 0001 jika operasinya hanya seputar bilangan biner. Tapi jika operasinya dicampurkan dengan atau tergabung dengan sistem bilangan lain, maka radix atau sistem bilangannya, basisnya itu harus dituliskan agar bisa membedakan mana yang sistem bilangan biner dan sistem bilangan yang lain. Selain ini 0010 sama dengan 0110 ya, sama dengan 2 jika pada sistem bilangan desimal. Selanjutnya adalah sistem bilangan oktal. Sistem ini menggunakan 8 simbol khusus, yaitu angka 0 sampai dengan 7. Disebut juga sistem bilangan berbasis 8. Contoh seperti ini, 2 basis 8 sama dengan 2 basis 10. Karena 2 pada sistem bilangan oktal itu sama dengan 2 pada sistem bilangan desimal. Tapi pada 10 pada bilangan oktal atau 10 pada bilangan oktal itu sama dengan 8 pada bilangan desimal. Selanjutnya adalah sistem bilangan desimal. Ini tidak perlu penjelasan lebih lanjut mungkin, karena ini adalah sistem bilangan yang kita gunakan sehari-hari dalam operasi matematika dan sebagainya. Kalau di dalam konversi bilangan atau konversi sistem bilangan, maka harus dituliskan berapa basisnya. Seperti ini misalnya 10 basis 10. Bisa jadi binernya adalah 10,10,2. Tapi biasanya sistem bilangan desimal ini basisnya tidak dituliskan. Lalu terakhir ada sistem bilangan heksadesimal. Nah, ini adalah sistem bilangan dengan simbol paling banyak, yaitu 16. Anggotanya yaitu 0 sampai 9 dan ditambah dengan huruf abjad A, B, C, D, E, dan F. Itu untuk menggantikan angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Jadi anggotanya antara 0 sampai F itu ada 16. Ini disebut juga sistem bilangan berbasis 16 dan merupakan satu-satunya sistem bilangan yang menggunakan huruf. Contoh penulisannya adalah 816 atau A16 atau 1A16. Jadi antara huruf dan angka itu dicampurkan atau digabungkan. Lalu bagaimana mengkonversi sistem bilangan?
Jadi kita sebagai pengguna terbiasa dengan sistem bilangan desimal. Karena itu, sistem bilangan yang lain harus dikonversi ke sistem bilangan desimal agar mudah dimengerti. Komputer dapat mengerti semua sistem bilangan karena telah diprogram demikian, dan karena memang secara cara kerja komputer menggunakan masing-masing sistem bilangan. Walaupun terlihat seperti itu, akan tetapi komputer pun melakukan konversi. Hanya saja karena cepatnya proses pada komputer dan dengan satuan milidetik kita tidak terlihat atau tidak terlihat ketika proses konversi pada sistem bilangan tersebut. Konversi pertama adalah konversi basis 2, biner, oktal, heksa ke basis 10. Jadi bagaimana mengkonversi angka atau sistem bilangan 2, 8, 16 atau biner, oktal, dan heksa ini ke basis 10. Pertama, aturan umumnya adalah dengan mengalihkan setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan sesuai urutannya. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Maksudnya adalah setiap bilangan dari masing-masing bilangan biner ini adalah biner ke desimal ya. Misalnya 1010. 1010 biner ini berapakah desimalnya? Jadi caranya adalah dengan mengalihkan setiap bilangan dengan pada basis biner ini dan kemudian dipangkatkan sesuai urutannya. Jadi urutan pemangkatannya itu dari kanan, dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Jika lebih dari 4 digit. Sehingga perhitungannya menjadi seperti ini. Dimulai dari yang sebelah kanan, 0, 0 dikalikan 2, pangkat 0, karena ini urutannya dari 0, jadi 0 dikali 2, pangkat 0, lalu ditambahkan 1 di sini, pada binernya, 1 dikali 2, pangkat 1, lalu 0 dikali 2, ini digit ketiga, 0 dikali 2, pangkat 2, ditambah 1, terakhir ini adalah 1 kali 2 pangkat 3. Nah, hasil dari pemangkatan ini, masing-masing ini dijumlahkan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nol kali 2 pangkat 0, ya 0, 0 dikalikan 0, 0 dikalikan bilangan berapapun, hasilnya akan 0. Lalu 2 pangkat 1 dikali 1 kali 2, 2 pangkat 1 dikali 1, 2. 2 pangkat 2 dikali 0, 0. 2 pangkat 3 dikali 1, 8. Jadi hasilnya 8 tambah 0 tambah 2 tambah 0 sama dengan 10. Jadi hasilnya 10, 1010 biner itu sama dengan 10 pada desimal. Lalu kedua adalah konversi basis 8 ke basis 10. Metodenya sama, jadi dengan mengalihkan setiap bilangan dengan basis yang dipangkatkan. Jadi di sini dikali 2 karena ini adalah basis 2. Jadi setiap jika basis 2 maka ini dikali 2. Lalu untuk basis 8 tentu akan dikali 8. Contohnya di sini adalah 1501 basis 8 berapa desimalnya. Jadi kita mulai dari belakang urutannya pangkat 0, 1, 2, 3 dikali 8. Jadi masing-masing angkanya atau masing-masing angkanya ini dikalikan dengan 8 dipangkatkan dengan urutan pangkatnya. Yaitu 1 pangkat 8 kali 3, 5 pangkat 8 kali 2, 1 kali 8 pangkat 3, 5 kali ya. 8 kali pangkat 3 kali 1, 8 kali 2 pangkat 5, 8 kali 1 pangkat 0, dan 8 kali 0 pangkat 1. Jadi hasilnya 5, 12 ditambah 3, 20 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan hasilnya adalah
833. Jadi 1501 basis 8 itu adalah 833 desimalnya. Kita lihat lagi contoh kedua, yaitu 3 ini 23 ya. 23 basis 8 berapa desimalnya? Nah, caranya sama, dipangkatkan 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, lalu dikalikan dengan masing-masing bilangannya 2 kali 8 pangkat 1, 3 kali 8 pangkat 0. Hasilnya adalah 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, oke. Selanjutnya adalah yang ketiga, konversi basis 16 ke basis 10. Caranya sama. Ini 16 ini. Nah, A1F16 itu berapa desimalnya? Jadi semua dipangkatkan, tapi pada heksa itu harus 2 kali, maksudnya kita harus terjemahkan lagi yang hurufnya ke dalam ke bilangan atau ke angka. Jadi di sini A kali 16 pangkat 2, 1 kali 16 pangkat 1, dan F kali 16 pangkat 0. Jadi di sini A itu sama dengan 10 dan F itu sama dengan 15. Itu dapat dari mana? Bisa kita lihat di tabelnya. Tabel dasar dari konversi bilangan pada sistem bilangan. Jadi di sini A ini adalah 10 desimal. Bisa dilihat di sini A 10 desimal dan F itu adalah 15 desimal. Nah, di sini jadi A 10 kali 256, 16 pangkat 2, ditambah 16, ditambah 15, karena F ini adalah 15. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 2560 tambah 16 tambah 16. 15 ke 1, salah, ini 15. 16 tambah 15. Ya, hasilnya 2951. 2951 desimal. Lalu contoh kedua, 50 atau ini bukan 5016. 50 heksa berapa desimal? Jadi ini sama seperti caranya ya, tadi. Dipangkatkan 16 pangkat 1, 16 pangkat 0 dan 16 pangkat 1, dikalikan 5 dan dikalikan 0. 5 kali 16 pangkat 1 dan 0 dikali 16 pangkat 0. Jadi hasilnya adalah 80. Jadi 50 heksa adalah 80 desimal. Lalu selanjutnya adalah konversi basis 10 ke basis 286. Jadi ini sedikit berbeda karena aturannya adalah dengan membagi bilangan dengan basisnya. Kemudian sisa hasil bagi tadi diurutkan mulai dari yang terakhir. Jadi diurutkan dari yang ke bawah. Pertama kita coba konversi dari basis 10 ke basis 2. Contoh di sini adalah 35 desimal, berapa binernya atau berapa bilangan binernya. Jadi 35 ini dibagi 2. Jadi dibagi 2-nya itu adalah bilangannya bulat dan punya sisa, tidak boleh berkoma. Jadi seharusnya 35 bagi 2 itu kan 17,5. Tapi di sini tidak boleh dituliskan 17,5. Jadi yang dituliskan adalah hasil bagi yang terdekatnya. Jadi 35 bagi 2 itu yang terdekat adalah 17. Karena 17 kali 2 itu adalah 34. Dan sisa 1. Sisa satunya dituliskan di akhir. Jadi 35 bagi 2, 17, sisa 1. Lalu selanjutnya hasil pembagian ini dibagi lagi 2. Yaitu 17 dibagi 2, 8, sisa 1. Karena 17 bagi 2, 8 kali 2
16. Jadi ada sisa 1. Lalu 8 dibagi 2, 4. Karena tidak ada sisanya, karena 8 bagi 2 itu bulat, maka sisanya 0. Dituliskan 0 di sini. Lalu 4 dibagi 2, sisanya 4 bagi 2 sama dengan 2, sisa 0. 2 dibagi 2, sisanya 2 bagi 2, 1, sisa 0. Jadi hasilnya itu diurutkan dari bawah. Tapi ini kan bawahnya 0, 0. Jadi diurutkannya itu adalah dari sisa di sini. Dari hasil 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi mulai dari sini. 1, 0, 0, 0, 1, 1. Jadi 35 desimal itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1 pada biner. Hasilnya seperti ini. Jadi diurutkan dari bawah ke atas. Lalu kita coba contoh satu lagi, 105 desimal atau 105 desimal, berapakah binernya? 105 dibagi 2 sama dengan 52, sisa 1, lalu 52 bagi 2, 26, sisa 0, 26 bagi 2, 13, sisa 0 juga, 13 bagi 2, 6, sisa 1, karena 6 kali 2 adalah 12, jadi ada sisanya 1. 6 bagi 2, 3, sisanya 0. Lalu 3 bagi 2, 1, sisa 1. Lalu diurutkan dari bawah, dari hasil pembagian terakhir, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi hasilnya 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Selanjutnya adalah konversi dari basis 10 ke basis 8. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan pembagian atau dibagi dengan basisnya. Jadi di sini 25 basis 10 atau 25 desimal itu dibagi 8, sisanya 3. Udah nggak bisa lagi, 3 dibagi 8 udah nggak bisa. Jadi hasilnya adalah langsung diurutkan dari sisa hasil pembagian terakhir dengan sisanya, itu 3, 1. Contoh kedua, desimalnya 96, berapakah oktalnya atau basis 8-nya berapa? 96 bagi 8 itu 12, 12 sisa 0, 12 dibagi 8, 12 bagi 8, hasilnya 1, sisa 4. Jadi diurutkan dari hasil pembagian terakhir, yaitu 1, 4, dan 0. Jadi hasilnya adalah 1, 4, 0 pada basis 8 atau oktal. Selanjutnya adalah konversi dari basis 10 ke basis 16. Nah, ini caranya juga sama, tapi bedanya adalah dibagi dengan 16. Karena ini adalah basisnya basis 16. 250 bagi 16 sama dengan 15. 15 ini tidak bisa dibagi lagi. 15 bagi 16 nggak bisa. Jadi hasilnya di sini adalah 15, 115, dan 10. Bagaimana menuliskannya? Pertama adalah kembali kita konversi lagi. 15 atau 15 ini berapa heksanya? Yaitu heksanya adalah F, huruf F. Sedangkan 10 atau 10 itu adalah A. Jadi hasilnya adalah diurutkan dari yang sisa hasil bagi terakhir ke sisanya, yaitu F dan A. Jadi hasilnya heksanya adalah FA. Ini 16 simbolnya. Oke, kita coba contoh satu lagi, yaitu 172 desimal. Ini berapa heksanya? 172 dibagi 16 adalah 10. 10 kali 6 160 ya. 10, lalu sisa 12. 12 tidak bisa dibagi. 10 tidak bisa lagi dibagi ke 16. Jadi langsung ini dikonversi. 10 itu adalah A heksanya. 10 desimal itu adalah A heksa, dan 12 itu adalah C
heksa. Jadi AC16. Dari mana dapatnya? Kembali lagi tadi ke tabel dasar dari sistem bilangan, dari konversi sistem bilangan. Jadi A-nya dari mana? 10, C-nya dari 12. Selanjutnya adalah konversi basis 8, 16 ke basis 2. Nah, ini metodenya agak berbeda sedikit. Jadi aturannya, jika dari basis 8 ke basis 2, itu konversi setiap digit bilangan ke bilangan biner 3 digit. Kemudian digabungkan. Begitu juga kalau basis 16 itu dikonversi menjadi 4 digit. Misalnya adalah bila terdapat 0 di depan hasil penggabungan, maka boleh dihilangkan. Misalnya 0010, bisa 100. Nah, ini kita lihat bagaimana caranya untuk mengkonversi dari basis 8, 16 ke basis 12. Oke, jadi di sini contohnya 32 basis 8, berapa binernya. Nah, jadi angka 3 dan 2 ini dipisahkan. Dipisahkan jadi 3 dan 2. Lalu setelah dipisahkan, maka dicari berapa biner 3 dan berapa biner 2. Jadi misalnya di sini kita kembali ke tabel konversi tadi. 3 berapa binernya dan 2 berapa binernya. Di sini adalah 3 oktal itu ada 001, 2, 0, 1, 0. Jadi 3, 001 ini dituliskan 001, atau sebenarnya boleh ini dituliskan 11 saja. Tapi karena ini adalah oktal, maka boleh untuk menandakannya adalah boleh diawali dengan 3 digit biner terlebih dahulu. Lalu 0010. Nah, ini berbeda dengan di sini, di digit pertama pada oktal. Ini tidak boleh dihilangkan nolnya, karena ini nanti berada di penyambungan atau penggabungan dari dua bilangan biner ini. Jadi hasilnya adalah 011 010, atau bisa dituliskan nolnya dihilangkan, ini dihilangkan, 11010. Oke, jadi 3 ini dicari berapa binernya, dan 2 juga dicari berapa binernya pada tabel konversi bilangan. Lalu selanjutnya adalah 240 basis 8, berapa binernya. Jadi di sini 2, 4 itu dipisahkan terlebih dahulu, lalu masing-masing angka atau masing-masing bilangan itu dicari berapa konversi ke binernya. 2 itu 10 atau 010, 4 itu 100, sedangkan 0 ya tetap 0. Jadi hasilnya adalah 0101111 000, atau bisa 0 ini dihilangkan, 10111 sekian. Lalu selanjutnya adalah konversi basis 16 ke basis 2. Perhitungannya sama seperti pada di basis 8, tapi bedanya adalah pada basis 16 itu digit binernya adalah 4 digit. Jadi di sini sama, dipisahkan terlebih dahulu bilangan heksanya 4 dan 8. Jadi dikonversi 4 heksa itu berapa biner. Kita kembali ke tabel. 4 heksa itu adalah 010 pada biner. Sedangkan
8 itu adalah 100, 8 100. 8 heksa itu 100. Penyebutan pada biner yang bilangan seperti ini bukan 1000, 110, 100, tapi adalah 100, 101, karena pada biner itu tidak mengenal bilangan ratusan, ribuan, dan puluhan. Jadi 1010, 100 seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Heksa 8 itu adalah 1000 pada biner. Jadi pada 4 heksa itu 0100, atau bisa dituliskan 100, karena 0 di depan ini hanya sebagai simbol atau melengkapi bahwa ini biner 4 digit, tapi nggak ada harganya gitu ya. Lalu hasilnya digabungkan 0, 1, 0, 0, 10000, atau bisa dihilangkan 0 di depan jadinya 100, 10000. Kita lihat contoh kedua ya, yaitu 2C heksa. 2C heksa ini dipisahkan kembali 2 dan C-nya. Lalu 2 ini adalah 010 pada biner dan C-nya ini adalah 110 pada biner. Dan digabungkan hasilnya adalah 0010, 110, atau bisa dihilangkan 0-nya jadi 10110 dengan basis 2 atau biner. Lalu konversi basis 2 ke basis 8 dan 16. Oke, ini basis 8, 16 ke basis 2. Lalu ini adalah kebalikannya, basis 2 ke basis 8 dan 16. Aturannya adalah mengelompokkan menjadi ke digit bilangan, dimulai dari digit terakhir, kemudian konversi ke basis 8. Begitu juga untuk yang basis 16, dikelompokkan menjadi 4 digit bilangan. Jadi ini bisa dikatakan kebalikan dari proses yang tadi. Jadi kalau di konversi basis 2 biner ke 8 dan 16 itu adalah membagi dari bilangan binernya atau bilangan basis 2-nya menjadi 3 kalau pada oktal dan menjadi 4 pada heksa. Jadi caranya adalah misalnya seperti ini, 1010 dari belakang dimulai dari belakang dibagi menjadi 3 digit sesuai dengan aturannya. Kelompokkan menjadi 3 digit bilangan dimulai dari digit terakhir atau belakang. Jadi di belakang ini 3 digit ini dikelompokkan menjadi satu kelompok dan ini menjadi satu kelompok, sisanya ini menjadi satu kelompok. Jadi jadinya akan seperti ini nanti. Ini kelompok pertama dari belakang 101. Dan ini adalah kelompok kedua 10. Jadi untuk memperlihat bahwa ini adalah konversi ke oktal, jadi boleh ditambahkan 0 di depannya untuk menambahkan digitnya. Jadi oktal itu untuk aturannya adalah 3 digit untuk konversinya dari biner. Nah, setelah ini kebalikan dari yang tadi, biner ini atau basis 2 dari bilangan ini dicari berapa oktalnya. Jadi 101 bisa kita lihat di tabel. Di tabel 101 itu adalah 5 oktalnya. Ini salah ini. Oktalnya 5. Lalu 010 ini adalah oktalnya 2. Jadi 010 dan 101 kita lihat di tabel 101 010. Jadi 2 dan 5. 2 dan 5. Jadi hasilnya adalah untuk kelompok pertama dari belakang, ini 101, oktalnya adalah 5,
dan 010 itu adalah 2. Jadi hasilnya 25 pada basis 8. Jadi kebalikan dari proses yang sebelumnya. Selanjutnya contoh kedua, ini sudah ada 6 digit, tinggal kita bagi 2. 101, 110. Jadi kelompok pertama itu 101, kelompok kedua 110. 101 ini adalah 5 oktal, 110 itu adalah 6. Jadi hasilnya 6, 5 oktal. Selanjutnya adalah basis 2 ke 16. Nah, caranya sama, tapi bedanya ini adalah dibagi menjadi 4 digit. Jadi di sini ada contohnya 100, 1110. Jadi kelompok pertama dari belakang itu adalah 1110. Kelompok kedua yaitu ini bisa ditambahkan 0 di sini untuk menjelaskan bahwa ini adalah konversi ke heksa. Jadi di tabel konversi kita lihat ini 110 ini nilainya adalah 1110 nilainya adalah E pada heksa. E ini adalah 14 ya, 14 nilainya pada desimal. Jadi nilainya E ini dikonversi ke desimal, 14 desimal. Di sini E sama dengan 14 atau dikonversi ke desimal terlebih dahulu, bisa langsung versi ke heksa. 0100 itu adalah 4. Jadi hasilnya adalah 4E. Jadi walaupun di sini hasilnya konversinya adalah 14 atau 14, jadi bukan 414. Jadi harus dikonversi ke heksa. Jadinya adalah E atau 4E hasil akhirnya. Contoh kedua 1000, 1011 biner, lalu bagi dua kelompok 0111 dan 10011. Di sini 011 adalah 7 heksa, 10001 adalah 9 heksa. Jadi hasilnya 97 heksa. Baiklah, berikut sekian untuk materi dari konversi bilangan dan sistem bilangan. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.